adik-adik, selamat datang di channel Trik Fisika. Pada pertemuan ini, kita akan belajar materi tentang atom, ion, dan molekul untuk fisika SMP. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu channel ini ya. Langsung aja kita mulai. Yang pertama yaitu atom. Atom berasal dari bahasa Yunani atomos, yang berarti tidak dapat dibagi. Atom adalah bagian terkecil dalam unsur kimia tanpa mengubah sifat kimianya. Selanjutnya, perkembangan model atom. Yang pertama, teori atom Leucippus dan Democritus menyatakan bahwa materi dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil sampai diperoleh bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Kemudian yang kedua, teori atom Aristoteles menyatakan bahwa materi dapat dibagi terus-menerus menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian yang ketiga, teori atom Dalton. John Dalton menyatakan bahwa atom merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Kemudian yang keempat, teori atom Thomson menyatakan bahwa atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan elektron melekat pada permukaan. Jadi seperti kismis pada roti gitu ya. Selanjutnya, teori atom Rutherford menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif seperti tata surya. Selanjutnya, teori Bohr. Niels Bohr menyatakan bahwa pada dasarnya model atom Bohr sama dengan model atom Rutherford, tetapi pada model atom Bohr, elektron-elektron mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit elektron atau tingkat energi. Selanjutnya, yang terakhir, teori atom modern. Jadi ini mirip model atom Bohr, tetapi kedudukan elektron berada di sekitar inti, yaitu awan elektron yang disebut orbital. Letak elektron tidak dapat ditentukan dengan pasti, dan model ini berlaku hingga saat ini. Selanjutnya yang kedua, struktur atom. Struktur atom terdiri dari inti atom dan kulit atom. Pada inti atom terdapat proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Sedangkan kulit atom terdapat elektron yang bermuatan negatif. Muatan suatu atom ditentukan oleh jumlah proton dan elektronnya. Jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron, maka atom bermuatan netral. Jika jumlah proton lebih banyak dari elektron, maka atom bermuatan positif. Sedangkan kalau jumlah elektron lebih banyak dari proton, atom bermuatan negatif. Susunan atom dapat ditulis dengan notasi berikut: A, X, Z, di mana X adalah lambang unsur, A adalah massa atom yaitu jumlah proton ditambah jumlah neutron, Z adalah nomor atom atau jumlah proton atau jumlah elektron, A dikurangi Z adalah jumlah neutron. Isobar adalah atom yang memiliki nomor massa yang sama tetapi nomor atom berbeda, contohnya 14C6 dan 14N7. Isotop adalah atom yang memiliki jumlah proton yang sama tetapi jumlah neutron yang berbeda, contohnya 10C6 dan 12C6. Sedangkan isoton adalah atom yang memiliki jumlah neutron yang sama tetapi jumlah proton dan nomor massa yang berbeda, contohnya 11B5 dan 12C6. Contohnya 16O8. Jadi lambang unsurnya O atau oksigen. Massa atom berarti 16, nomor massa atau jumlah proton atau jumlah elektron sama dengan 8, sedangkan jumlah neutron 16 dikurangi 8 yaitu 8 juga. Gitu ya. Selanjutnya yang kedua yaitu ion. Ion adalah atom yang bermuatan listrik. Yang pertama, kation atau ion yang bermuatan positif.
yaitu ada kation tunggal, contohnya K+, Mg2+, Fe3+, kemudian katium polyatom, contohnya NH4+. Pembentukan kation, Na menjadi Na+ plus elektron. Kemudian yang kedua yaitu anion atau ion yang bermuatan negatif. Contohnya anion tunggal, Cl-, O2-, F-. Anion polyatom, SO4-, NO3-. Pembentukan anion yaitu menarik elektron. Contohnya Cl plus elektron menjadi Cl-. Selanjutnya molekul. Molekul adalah gabungan dari beberapa jenis unsur atau lebih. Yang pertama, molekul unsur adalah gabungan dari beberapa unsur sejenis. Contohnya molekul diatomik, yaitu molekul yang tersusun dari dua jenis atom sejenis. Contohnya H2, O2, Cl2. Kemudian molekul triatomik, atau molekul yang tersusun dari 3 atom sejenis. Contohnya O3. Kemudian molekul poliatomik, atau molekul yang tersusun lebih dari 4 atom sejenis, contohnya P4. Kemudian yang kedua yaitu molekul senyawa, adalah gabungan-gabungan dari unsur-unsur yang tidak sejenis, contohnya H2O atau air, dan NaCl atau garam dapur. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Tunggu video-video lainnya, jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa.